Chapter 276. Lin Yan vs Niguo, 2. Klan Long Bush. Teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan pun langsung menelan Niguo sepenuhnya. Tatapan para kultivator tidak teralihkan sama sekali ketika menatap pertarungan yang tidak masuk akal tersebut. Siapapun tidak akan percaya bahwa akan ada seseorang dengan tingkat kultivasi alam langit tahap ke-7 yang mampu untuk menandingi makhluk yang mencapai tingkat kultivasi alam raja tahap kedua. Lin Yan yang baru saja selesai melepaskan teknik menggunakan ki yang lumayan banyak pun tersenyum lebar. Ini adalah sensasi yang selama ini ia nanti-nanti, yaitu melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Ia paham bahwa kesempatan untuk menang adalah 1% saja jika dengan tingkat kekuatannya saat ini. Mata Lin Yan sedikit menyipit ketika merasakan bahaya besar yang akan datang. Instingnya bekerja dengan sangat baik. Ia pun langsung mundur menjaga jarak dalam sekejap. Ketika ledakan ki dari teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan pudar, terlihat Niguo yang saat ini masih menyilangkan kedua lengannya. Ia perlahan menurunkan lengannya dan menatap ke arah Lin Yan dengan sangat dingin. Bagus. Kau berhasil membuatku sangat marah. Harus kuakui, tidak ada siapapun yang bisa melakukan hal sepertimu. Aku tahu. Mata itu. Ucap Niguo dingin ketika menatap ke arah mata Lin Yan dengan sangat serius. Lin Yan menyipitkan matanya karena tidak menyangka bahwa Niguo akan mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan khusus yang terletak di matanya. Kaisar manusia. Ya, aku ingat bahwa dia memiliki teknik seperti itu juga untuk memprediksi serangan walaupun kemampuan miliknya lebih sempurna. Menggunakan kemampuan khusus seperti itu, Kaisar manusia dan kau mampu melawan tahapan yang jauh lebih tinggi. Namun, itu jika seseorang tidak memperhatikan kemampuan seperti itu, mereka kemungkinan akan kalah. Tetapi tidak untukku. Setelah mengatakan itu, Niguo pun langsung menghilang dalam sekejap mata. Lin Yan menyipitkan matanya karena hampir tidak mampu mengikuti kecepatan yang ditampilkan oleh Niguo saat ini. Ia paham bahwa sedari awal, Niguo sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena terlalu meremehkan dirinya. Cakar Iblis. Niguo pun muncul di belakang Lin Yan sambil mengayunkan cakarnya sekuat tenaga ke arah Lin Yan. Laki ini tidak lagi perlu menghemat kekuatan untuk melawan Lin Yan karena tahu bahwa konsekuensi ia melakukan itu mungkin adalah kekalahan. Lin Yan langsung berbalik dan mengangkat tombak pembunuh naga ke arah atas. Walaupun ia hampir tidak dapat melihat kecepatan Niguo, instingnya masih mendukungnya untuk melacak pergerakan lawan. Tring! Ketika benturan terjadi, Niguo tidak terkejut seperti sebelumnya. Malahan ia saat ini tersenyum kejam dan langsung mengayunkan tendangan super cepat ke arah Lin Yan. Bam! Lin Yan yang mampu mengikuti pergerakan Niguo langsung menahannya tetapi ia terpental sangat jauh. Zep! Niguo tampak pudar dalam sekejap di udara dan muncul tepat di atas Lin Yan. Ua mengepalkan kedua tangannya bersamaan dan langsung memukul ke arah bawah. Terang! Lin Yan yang menahan pukulan tersebut menggunakan tombak pembunuh naga pun langsung melesat ke arah bawah seperti sebuah meteor. Niguo yang menatap itu mengarahkan telapak tangannya ke arah Lin Yan. Ki yang sangat padat pun perlahan tercipta dan membentuk sebuah bola yang memiliki ukuran berdiameter setengah meter. Bola penghancur ki. Duar.
Ledakan kecil terdengar di telapak Niguo saat bola yang lumayan besar dan tercipta melalui ki iblis tersebut melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Lin Yan yang hampir saja menabrak permukaan tanah. Tap! Lin Yan mendarat dengan mulus dan menatap ke arah langit. Menatap ki luar biasa yang sudah sangat dekat dengannya, ia pun tidak membuang waktu. Jiwa pelahap Raja Naga. Naga hitam kehancuran. Ketika naga hitam muncul, naga tersebut pun langsung melesat ke arah langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak sampai 2 detik kemudian, naga hitam tersebut pun membentur bola yang tercipta melalui ki iblis milik Niguo. Blar! Ledakan besar terjadi yang membuat angin kencang berhembus ke segala arah. Bahkan Lin Yan yang berada di permukaan tanah saat ini mengangkat tombaknya ke arah langit dan melapisinya dengan ki yang sangat padat agar tidak terkena gelombang kejut dari benturan kedua teknik. Sebelum ledakan ki mereda, Lin Yan pun menoleh ke arah belakang karena merasakan bahwa Niguo muncul begitu saja di belakangnya. Bam! Kali ini Lin Yan gagal menahan serangan Niguo yang membuatnya terpental sangat jauh. Ia merasakan sakit luar biasa di punggungnya karena pukulan tersebut lebih dulu mengenainya bahkan sebelum ia berbalik sepenuhnya. Niguo menghilang kembali dan muncul tepat di arah Lin Yan terpental. Ketika ia ingin menyerang, ia terkejut karena ada naga hitam yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan mencoba untuk menusuknya dengan sebuah tombak. Dengan kecepatan reaksi yang sangat tinggi, Niguo pun langsung mengayunkan tinjunya ke arah tombak yang ada di lengan naga hitam. Terang! Zur! Zur! Percikan petir terlihat dan saat itu terjadi, Lin Yan yang terpental langsung menyetabilkan tubuhnya lalu menyerang sekuat tenaga ke arah Niguo. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Wush! Lin Yan melesat layaknya sebuah petir ke arah Niguo yang terus mendorong tinjunya ke arah naga hitam. Menatap Lin Yan yang melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi dari arah kirinya, Niguo tidak khawatir sama sekali. Lapun membentuk tangan kirinya layaknya sebuah pisau lalu mengayunkannya ke arah Lin Yan. Bilah kematian. Sraing! Ketika Niguo mengayunkan lengan kirinya, bilah yang sangat besar pun melesat ke arah Lin Yan yang sedang mencoba menggunakan tekniknya. Duar! Lin Yan langsung membentur bilah ki tersebut dan membuatnya mundur seketika. Tangannya terasa kebas saat ini dan ketika fokusnya hilang sedikit, Niguo muncul di sampingnya lalu menyerang kembali. Langkah pemisah bulan. Zep! Lin Yan langsung bergerak untuk menghindar tetapi Niguo langsung bereaksi lebih cepat dari biasanya. Bam! 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 Bentrokan antara Lin Yan dan Niguo terus berlanjut dalam waktu yang lumayan lama. Para kultivator tetap menonton pertarungan tersebut tanpa berkedip sedikitpun. Saat ini, para iblis yang lainnya hampir binasa di tangan para kultivator. Niguo tidak lagi memperdulikan hal tersebut dan fokus untuk menghabisi Lin Yan. Jelep, jelep, jelep. Tiba-tiba saja, tombak raksasa dalam jumlah yang sangat besar pun melesat ke arah langit. Lin Yan yang saat ini dalam posisi menusuk tombaknya ke permukaan tanah terlihat sangat kelelahan. Dalam waktu beberapa menit ketika bentrok secara langsung dengan Niguo yang menggunakan kekuatan penuhnya, tubuhnya terus-menerus menerima luka tambahan. Bam! Sebuah tinju mendarat tepat di dagu Lin Yan yang membuatnya langsung terpental sangat jauh ke arah langit. Bam!
Lin Yan terpental kembali ketika Niguo menyerangnya secara tiba-tiba sekali lagi. Adegan seperti itu terus-menerus terulang karena memang benar sedari awal pun, Lin Yan memang hanya memiliki kesempatan untuk menang sangat kecil. Tubuhnya terus-menerus menerima luka. Huan Kai yang menatap pertarungan tersebut pun sedikit gugup karena Lin Yan tampak hampir tidak berdaya melawan Niguo yang sudah serius. Ketika ia hendak bergerak bersama dengan pasukan bayangan miliknya, Xiao Ya muncul dan menghentikannya. Senior, kenapa? Yaner dalam kesulitan saat ini. Huan Kai sedikit marah karena Xiao Ya menghalanginya ketika ingin membantu Lin Yan. Jangan khawatir. Apa kau lupa bahwa dia selalu bersama dengan Yuer? Mereka memiliki teknik fusi. Ketika menggunakan kemampuan itu, situasinya pasti akan berbalik. Namun, lihatlah saat ini. Tampaknya Lin Yan menggunakan teknik terakhir yang hanya bisa dikuasai oleh Tuan Lei Wang dengan susah payah dan tidak sempurna dalam waktu ratusan tahun. Ucap Xiao Ya. Apa maksudmu? Tanya Huan Kai dan menatap ke arah Lin Yan lagi. Namun, matanya melebar karena langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Ya. Duar. Ledakan besar terjadi di tempat pertarungan Lin Yan dan Niguo. Ledakan tersebut berasal dari petir hitam raksasa yang tiba-tiba menyambar begitu saja dari arah langit dan tidak ada yang tahu penyebabnya kecuali untuk Xiao Ya dan keempat rekannya. Chapter 277 Tingkat Alam Langit Tahap ke-8. Klan Long. Duar. Ledakan besar terjadi di tempat tersebut yang membuat petir hitam menyambar di mana-mana. Semua petir hitam tersebut menghantam ke arah bawah tepat di klan Long berada yang membuat tempat tersebut berubah menjadi reruntuhan sepenuhnya. Para kultivator di tempat tersebut pun menjaga jarak dari tempat tersebut karena beberapa dari mereka yang terkena petir hitam tampak memiliki luka yang sangat serius. Apa yang terjadi? Dari mana asalnya ledakan kekuatan tersebut? Bagaimana cara pemuda itu melakukannya? Sungguh tidak masuk akal. Banyak kultivator yang telah menjaga jarak pun memasang wajah terkejut. Tidak hanya mereka, bahkan Long En dan Di San tercengang ketika menatap hal tersebut. Di San dan Long En terdiam ketika melihat hal tersebut karena mereka sama sekali tidak pernah melihat hal seperti itu seumur hidup mereka. Di sisi lain, patriark klan-klan besar yang selamat dari pertarungan serta Master Sekte pun terdiam melihat kejadian tersebut. Terutama untuk Master Sekte Naga Langit. Lah saat ini memasang wajah yang sangat muram. Tidak hanya dia, bahkan tetua ketiga yang sedari awal mengikuti pertarungan juga memasang wajah yang sangat serius. Hahaha. Itulah menantu klanku. Dia memang luar biasa. Tidak ada yang sepertinya di daratan utara ini. Patriark klanku berseru keras. La tampak bersemangat ketika menatap adegan tersebut. Bahkan Gusen juga tersenyum lebar menatap ke arah Lin Yan. Ia merasa bahwa putrinya memang sangat pandai dalam memilih pasangan. Di sisi lain, Pangeran Longhua memasang wajah seperti pantat ayam karena kultivasinya kini sudah sangat jauh di bawah Lin Yan. Ia sangat ketakutan karena memikirkan hal tertentu apakah setelah ini Lin Yan akan berniat berurusan dengan klan Long atau tidak. Huan Kai yang sedang bersama dengan Xiao Ya terkejut melihat ledakan petir hitam tersebut. Langit tampak gelap ketika fenomena aneh tersebut terjadi. Apa yang terjadi kepada Yaner?
Tanya Huan Kai terkena dan menatap ke arah Lin Yan yang tampak diselimuti oleh petir hitam yang jauh lebih ganas dari sebelumnya. Itu adalah teknik yang diberikan oleh Tuan Lei Wang. Teknik luar biasa yang hanya bisa digunakan oleh para ras campuran seperti kami. Tetapi, syarat untuk menggunakannya tentu sangatlah tinggi. Bahkan Tuan Lei Wang tidak bisa menggunakan kemampuan penuh teknik tersebut karena sangat membebani tubuh pengguna. Balas Xiaoya. Huan Kai sedikit bersemangat karena kali ini, adiknya itu semakin bertambah kuat dari waktu ke waktu. Lin Yan saat ini sedang melayang di langit. Di seluruh tubuhnya, terlihat sangat banyak luka dan amor naga hitam telah lama hancur dan menampilkan Lin Yan yang saat ini berpakaian compang camping. Niguo yang sudah mundur karena ledakan petir hitam tersebut pun memasang wajah yang semakin serius. La tidak tahu bagaimana cara Lin Yan melakukan hal seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kau, bagaimana caramu menerobos kultivasi satu tahap begitu saja? Tanya Niguo semakin waspada. Bagaimana? Tanya Lin Yan dengan seringai di wajahnya. Uap hitam perlahan merembes dari tubuhnya dan ketika itu terjadi, luka-luka yang ada di tubuhnya pun perlahan pulih meskipun ia harus mengorbankan banyak ki untuk melakukannya. Niguo menenangkan dirinya dan tidak khawatir sama sekali meskipun kini Lin Yan telah menembus tingkat alam langit tahap ke-8. Meskipun kau telah menembus kultivasimu, tetap saja kau tidak akan bisa mengalahkanku. Ucap Niguo dingin. Auranya naik sekali lagi saat ini dan ia akhirnya menggunakan segel berikutnya yang ada di tubuhnya. Segel ketiga. Brrr, aura Niguo melejit selangit. Saat ini, ketika ia mengerahkan kekuatan yang lebih besar, ki yang mencakup ruang lingkup puluhan meter terlihat di udara dan Niguo sebagai pusatnya. Lin Yan yang menatap itu tentu tahu bahwa ketika kekuatan Niguo meningkat lagi, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan karena setiap kali kekuatan makhluk tingkat alam raja meningkat, itu pasti bertambah sangat besar dan mungkin akan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Urat-urat tebal pun muncul di seluruh permukaan tubuh Niguo saat membuka segel ketiga di tubuhnya. Long En dan Disan yang menatap itu pun memasang wajah yang sangat jelek karena dengan kekuatan sebesar itu, keduanya tidak akan mampu bertahan melawan Niguo lagi. Saat ini, mereka berdua bertanya-tanya kenapa dari awal Niguo tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika mereka berdua tahu bahwa Niguo bahkan tidak menggunakan 10% kekuatannya, mereka akan semakin terkejut. Saat ini tingkat kultivasi Niguo memang hanyalah tingkat alam raja tahap kedua, tetapi, ia menanam segel di tubuhnya agar bisa menerobos kultivasinya lebih cepat dari sebelumnya dan bisa menarik kekuatan yang lebih besar ketika bertarung. Tetapi, kekurangannya adalah, ia harus memiliki kekuatan tubuh yang sangat besar agar bisa menampung kekuatan sejatinya. Bahkan untuk membuka segel ketiga, tubuh Niguo hampir tidak mampu bertahan. Jika ia membuka segel keempat, sudah pasti tubuhnya akan meledak begitu saja. Semua kultivator yang ada di sana juga bergetar ketakutan. Semangat mereka yang awalnya sangat tinggi karena saat ini musuh hanya tinggal satu pun langsung sirna ketika merasakan level kekuatan yang terpancar dari tubuh Niguo. Tampaknya tidak ada cara lain lagi. Batin Lin Yan saat menatap kekuatan Niguo yang tidak mungkin ia tandingi lagi meskipun ia telah menembus tingkat alam langit tahap ke-8. Bocah.
Sudah saatnya kau mati. Kekuatan seperti itu tidak akan pernah bisa menandingiku. Ucap Niguo dan membuat kuda-kuda menyerang. Zep. Niguo langsung melesat dengan kecepatan penuhnya untuk membereskan Lin Yan dalam beberapa gerakan saja. Ia tahu bahwa tubuhnya tidak akan mampu bertahan lama ketika membuka segel ketiga. Tetapi ia tidak punya pilihan lain lagi saat ini. Dengan mata raja pun, Lin Yan sama sekali tidak mampu mengikuti pergerakan Niguo saat ini. Tetapi ia tetap tenang dan senyum kecil terlihat jelas di wajahnya. Apakah bocah itu bodoh? Apa dia pikir bisa melawan makhluk sekuat itu saat ini? Dia pasti akan tewas dalam waktu sekejap. Beberapa kultivator yang mencoba mengikuti pergerakan Niguo, menatap ke arah Lin Yan dengan wajah terkejut karena Lin Yan sama sekali tidak terkejut dengan aura yang terpancar dari tubuh Niguo. Kau masih bisa tersenyum. Sungguh tidak tahu diri. Matilah. Teriak Niguo saat tiba di depan Lin Yan sambil mengayunkan tinjunya sekuat tenaga. Fusi. Bus. Ledakan ki yang sangat kuat pun terpancar dari tubuh Lin Yan yang membuat Niguo dihempaskan menjauh dari Lin Yan. Apa yang terjadi? Batin Niguo terkejut karena ia merasakan ki luar biasa kuat saat ledakan ki tersebut terjadi. Bahkan untuk semua kultivator yang ada di sana juga sama. Semuanya tidak menyangka bahwa Lin Yan akan masih memiliki cara meningkatkan kekuatannya. Ketika ledakan ki cahaya bercampur petir hitam mereda, terlihat satu sosok tampan menggunakan pakaian kerajaan yang terlihat sangat unik. Lin Yan yang kini telah melakukan fusi dengan Xia Yuer pun menatap ke arah Niguo dengan senyum lebar. Sekarang adalah giliranku. Chapter 278 menekan Niguo. Klan Long. Sekarang adalah giliranku. Ucap Lin Yan karena ia memang adalah yang memegang kendali sementara Xia Yuer adalah pemasok ki. Mata Niguo melebar dan tahu bahwa ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia tidak akan pernah menduga bahwa Lin Yan akan mampu melakukan fusi dengan roh kontraknya. Bahkan untuk Long En pun memasang wajah yang semakin muram. Lah tentu tahu bagaimana seseorang yang bisa melakukan fusi dengan roh kontrak. Kekuatan mereka akan melambung sangat tinggi. Dan untuk Lin Yan yang telah mencapai tingkat alam langit tahap ke-8, bisa dipastikan bahwa dengan kekuatan pertempuran yang Lin Yan tampilkan sebelumnya, tidak akan ada kultivator tingkat alam langit tahap pertama yang mampu menandinginya. Long En menenangkan dirinya karena ia masih memiliki harapan untuk memusnahkan Lin Yan. Lah tentu tahu tentang informasi fusi dengan roh. Ketika mereka melakukan itu, kekuatan mereka akan turun sangat drastis saat fusi telah selesai. Dan di saat seperti itulah kesempatan untuk menghabisi Lin Yan sepenuhnya. Long Jie, bantu aku memusnahkan anak itu. Jika dia selamat dari pertempuran ini, klan Long akan musnah karena kita memiliki permusuhan yang sangat besar dengannya. Long En mengirim pesan telepati kepada Raja Kerajaan Bintang saat ini, Long Jie. Long Jie yang sedang menatap ke arah Lin Yan dengan terkejut pun tersadar seketika. Lah hanya mengangguk kecil tanpa membalas karena tentu tahu apa yang dikatakan oleh Long En adalah apa yang harus mereka lakukan demi keselamatan klan Long. Master Sekte Naga Langit, Tetua Ketiga, bantu kami setelah ini membereskan Lin Yan. Kalian pasti tahu bahwa bocah itu memiliki permusuhan yang besar dengan kita. Kalian berdua pasti paham apa maksudku.
Long Jie mengirim pesan mental kepada Master Sekte Naga Langit dan Tetua Ketiga. Master Sekte Naga Langit setuju begitu saja karena tentu ia tidak ingin seseorang seperti Lin Yan tetap hidup. Meskipun resikonya sangat besar karena bisa memancing amarah Lin Ming dan Lin Si, itu lebih baik daripada musnah lebih dulu. Sementara itu, Tetua Ketiga Sekte Naga Langit hanya bisa menghela nafas panjang karena merasa sudah terlalu tua untuk mengurus konflik sekte dengan kekuatan tertentu. Patriark, Tetua Agung Klan Gu dan Gu Shen tentu saja terkejut melihat fusi yang dilakukan oleh Lin Yan. Sekarang mereka semakin menghargai potensi Lin Yan. Tidak hanya untuk mereka, bahkan untuk Li Hu juga sama. La tidak menyangka bahwa akan bertemu dengan seseorang seperti Lin Yan. Keputusan yang ia ambil beberapa tahun yang lalu pasti akan membuatnya menghasilkan sesuatu yang berharga, yaitu sekutu seperti Lin Yan. Di atas langit, saat ini terlihat Ni Guo yang memasang wajah sangat muram. "Giliranmu. Perlihatkan," ucapnya dingin. Ia tentu tidak akan mau menyerah sampai di sini saja. Pasukan iblis telah lenyap sepenuhnya dan hanya menyisakan dirinya sendiri. La pasti akan membuat semua kultivator di tempat itu membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Tetapi sebelum itu, ia harus menghabisi Lin Yan karena ia sadar bahwa Lin Yan adalah penghalang tersebar yang harus ia lewati saat ini. Lin Yan tersenyum kecil dan langsung menghilang dalam sekejap. Langkah pemisah bulan. Lin Yan muncul di jarak yang tidak terlalu jauh dari Ni Guo dan langsung mengayunkan tombak pembunuh naga dari atas ke bawah sekuat tenaga. Ni Guo tentu tidak akan tinggal diam dan langsung mengayunkan lengannya. Ketika ia melakukan itu, sebuah pedang besar muncul tiba-tiba dan melesat ke arah tombak pembunuh naga. Terang! Brur! Klan Long bergetar akibat dari benturan kedua kekuatan tersebut. Ki yang luar biasa kuat pun menghempaskan semuanya layaknya sebuah gelombang kejut. Wajah Ni Guo semakin muram karena dengan membuka segel ketiga pun, ia tetap tidak mampu untuk menekan Lin Yan. La sangat mengetahui hal itu hanya dari satu kali bentrokan saja. Dung! Dung! Dua lingkaran formasi pun tercipta di samping Lin Yan dalam sekejap. Formasi cahaya, pedang cahaya. Dari lingkaran formasi, dua pedang pun melesat keluar dan mencoba untuk menusuk Ni Guo yang masih mendorong pedangnya. Dia bahkan bisa membuat formasi secepat itu. Sial! Batin Ni Guo dan tahu bahwa ia pasti akan lebih kesulitan lagi dari perkiraan awalnya melawan Lin Yan. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, tubuh Ni Guo pun diselimuti oleh Ki yang sangat pekat membentuk sebuah tulang benulang dan ia sebagai pusatnya. Terang! Terang! Kedua pedang cahaya yang merupakan teknik formasi yang dilancarkan oleh Lin Yan pun tidak mampu menembus tulang belulang tersebut. Mati! Teriak Ni Guo saat ia mengendalikan lengan kerangka raksasa tersebut yang memegang pedang ke arah Lin Yan sekuat tenaga. Menatap serangan yang sangat dekat tersebut, Lin Yan sama sekali tidak khawatir. Formasi cahaya, dinding cahaya. Di atas Lin Yan, terlihat saat ini dinding cahaya tembus pandang yang muncul. Ia juga tidak tinggal diam dan mengangkat tombak pembunuh naga ke arah atas. Perang! Pertahanan yang diciptakan oleh Lin Yan pun hancur seketika tetapi menahan beban dalam jumlah yang sangat besar. Tring! Bush! Tombak dan pedang pun berbenturan kembali. Jiwa pelahap Raja Naga. Bam! Ketika naga hitam muncul tepat di atas Ni Guo,
Naga hitam itu pun langsung mengayunkan tombaknya sekuat tenaga ke arah kerangka raksasa tersebut. Karena fusi yang dilakukan oleh Lin Yan, teknik jiwa pelahap Raja Naga tentu saja semakin kuat. Krak, krak, zoom. Saat Niguo yang masih dibungkus oleh tulang-tulang melesat ke arah bawah, terlihat sangat banyak retakan pada tulang tersebut. Ia tidak menyangka bahwa beban kekuatan yang diterima akan sebesar itu padahal ia telah menggunakan teknik eksklusif bagi para iblis tingkat tinggi. Lin Yan yang menatap Niguo hampir membentur permukaan tanah langsung mengayunkan lengannya ke arah bawah sekali lagi. Petir surgawi. Blar. Petir hitam pun menyambar ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung menghantam Niguo yang dibaluti oleh kerangka raksasa. Duar. Ledakan besar terjadi yang membuat angin kencang berhembus ke segala arah. Gelombang kejut tersebut menghempaskan semua yang ada termasuk untuk para kultivator. Sial. Kekuatannya luar biasa kuat. Bagaimana mungkin hanya dengan fusi bocah itu mampu mengeluarkan kekuatan seperti ini? Long En pun semakin gugup saat ini dan lebih bertekad untuk menghabisi Lin Yan. Hal yang sama juga dipikirkan oleh Long Jie dan Master Sekte Naga Langit. Ketika ledakan mereda, terlihat Niguo yang perlahan berdiri. Niguo batuk darah berwarna hitam dan tubuhnya terlihat sedikit hangus saat ini. Ia juga terkejut karena kekuatan dan daya rusak teknik Lin Yan sangatlah mengerikan ketika melakukan fusi. Lin Yan yang menatap itu pun, tidak membiarkan Niguo mengambil nafas. Formasi alam, kelahiran alam. Dung. Lingkaran formasi raksasa tercipta tepat di bawah Niguo. Ia yang hendak mengambil nafas pun terkejut karena pelepasan formasi Lin Yan sudah tidak masuk akal. Dari hal ini pun, ia tahu bahwa Lin Yan memiliki roh kontrak dunia peri dengan garis darah kerajaan. Chapter 279 akhir. Bentrokan melawan Niguo. Klan Long. Formasi alam, kelahiran alam. Dung. Lingkaran formasi raksasa tercipta tepat di bawah Niguo. Drur. Getaran hebat terjadi dalam waktu 1 detik, setelah itu, banyak tumbuhan yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Wush. Dalam sekejap mata, puing-puing klan Long telah berubah menjadi hutan belantara. Apa? Bagaimana bisa ada kemampuan seperti itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang itu memiliki jumlah ki untuk menciptakan sebuah hutan? Para kultivator menatap adegan tersebut dengan mata melebar. Tentu siapapun akan terkejut melihat bahwa akan ada teknik seperti itu. Untuk Master Sekte Bambu yang ada di tempat itu pun memasang wajah serius. Bahkan untuk dirinya pun hanya akan mampu menciptakan hampir 1/4 hutan bambu jika menggunakan kekuatan penuhnya. Juga, teknik yang dikeluarkan oleh Lin Yan membuat Master Sekte Bambu merasa sangat rendah saat ini. Sebab, kualitas dari teknik mereka sangatlah jauh berbeda. Ia sekarang bertanya-tanya, roh seperti apa yang melakukan fusi dengan Lin Yan. Lin Yan menatap ke arah bawah dengan senyum kecil di wajahnya. Masih dapat merasakan keberadaan Niguo yang saat ini dililit oleh banyak tumbuhan-tumbuhan. Karena tahu bahwa iblis masih hidup, Lin Yan pun mengarahkan telapak tangannya ke arah bawah sekali lagi. Ia mengumpulkan ki yang jauh lebih besar saat ini dan mengendalikan tumbuhan yang melilit Niguo. Formasi alam, penyerapan ki. Dung.
Lingkaran formasi sekali lagi tercipta di hutan yang diciptakan oleh Lin Yan. Di tempat Niguo berada, ia terlihat saat ini mencoba untuk menghancurkan tanaman merambat yang melilitnya dengan sangat kuat. Sialan! Bagaimana bisa ada tumbuhan seperti ini? Dasar roh peri brengsek! Teriak Niguo mengutuk para roh peri. Telah pernah mendengar bahwa roh peri yang memilih darah kerajaan mampu mengendalikan alam ke level yang bisa dikatakan mustahil. Tidak hanya alam saja, mereka bahkan disebut sebagai pengguna formasi tipe cahaya terkuat yang pernah ada sehingga roh peri menjadi salah satu yang terkuat di jajaran para roh lainnya. Ketika Niguo mencoba mematahkan semua tanaman merambat itu, matanya melebar ketika menatap lingkaran formasi hari yang tercipta. Tiba-tiba saja, tanaman merambat yang melilitnya dilapisi oleh ki yang sangat padat lalu perlahan bergerak. Jelep, jelep, jelep. Tanaman merambat tersebut tiba-tiba memiliki ujung yang tajam dan langsung menusuk beberapa bagian tubuhnya. Meskipun itu tidak dalam, ada hal yang membuat Niguo memasang wajah yang sangat jelek. Ki di dalam tubuhnya perlahan-lahan disedot. Tubuh Niguo gemetaran karena pernah membaca tentang kemampuan roh peri yang saat ini mencoba untuk menguras seluruh ki-nya. Tidak. Jika dibiarkan terus-menerus, ki milikku akan habis. Batin Niguo dan langsung melakukan hal tabu. Dan itu lebih baik daripada dikuras sampai kering. Segel keempat. Duar. Ledakan dahsyat terjadi di hutan tersebut. Ki yang sangat padat pun langsung menghancurkan semua yang ada di sana. Bahkan hutan yang diciptakan oleh Lin Yan menggunakan teknik formasi langsung lenyap sepenuhnya. Bagaimana mungkin? Kekuatannya bertambah lebih besar lagi. Long En semakin muram ketika mencoba menahan hempasan dari gelombang ki yang menyebar ke segala arah. Semua kultivator yang ada di sana tentu saja gemetaran merasakan level kekuatan yang diledakkan oleh Niguo. Lin Yan juga membuat formasi untuk bertahan dari ledakan ki tersebut. Ia terus menatap ke arah bawah dengan mata raja miliknya agar tidak melewatkan apapun. Sebelum Lin Yan dapat mendeteksi keberadaan Niguo, iblis itu pun muncul seketika di atasnya dan sudah dalam posisi mengayunkan pedang besar berwarna hitam di tangannya dengan kedua tangannya. Tebasan membelah surga. Menatap serangan yang mengarah padanya, Lin Yan yang memiliki insting sangat tinggi serta reaksi yang luar biasa cepat pun mengayunkan tombak pembunuh naga ke arah atas juga. Sekuat tenaga. Formasi pertahanan. Formasi cahaya, cahaya penguatan. Ledakan ki petir hitam. Terang. Duar. Ledakan besar terjadi dan Lin Yan pun langsung terpental ke arah bawah layaknya sebuah meteor karena serangannya sebelumnya telah ia isi dengan ki petir hitam agar meledak. Ia sengaja melakukan hal itu agar menerima kerusakan lebih sedikit. Tidak mungkin. Ucap Niguo saat menatap Lin Yan berhasil menghalau tekniknya meskipun Lin Yan terpental sangat jauh ke arah bawah dan dalam posisi tidak menguntungkan. Bom! Lin Yan membentur permukaan tanah dan getaran kuat pun terjadi di tempat tersebut. Lin Yan batuk seteguk darah karena merasakan bahwa bagian dalam tubuhnya terasa seperti sedang dipukul habis-habisan sebelumnya ketika ledakan terjadi. Ki iblis yang dikerahkan oleh Niguo memang sangatlah mengerikan menurutnya. Tatapan Lin Yan tertuju pada langit. Ia memperhatikan Niguo yang tampak membatu di udara. Telah menatap dengan mata raja bahwa tubuh Niguo tidak bisa bertahan lagi ketika menggunakan segel keempat.
Jumlah kekuatan itu sama sekali tidak bisa ditampung oleh tubuhnya. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan hanya untuk mengalahkanku. Batin Lin Yan. Tetapi, setelah memeriksa dengan mata raja, Lin Yan tahu bahwa Niguo tidak memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Itu dikarenakan kekuatan Niguo telah turun sangat drastis kali ini. Setelah mengetahui hal itu, Lin Yan pun membuat kuda-kuda menyerang dan tidak membiarkan Niguo untuk melakukan hal-hal konyol lainnya. Ia tidak akan meremehkan musuh seperti Niguo walaupun dia telah tampak tidak berdaya saat ini. Tombak petir neraka. Zep. Lin Yan pun langsung mengepakkan sayapnya dan bergerak layaknya sebuah petir menerjang ke arah Niguo. Menatap Lin Yan yang mendekat, Niguo memaksa tubuhnya untuk menyerang kembali. Ia menggunakan semua ki yang ia miliki dan mencoba mempertahankan tubuhnya saat membuka segel keempat. Ketika Lin Yan telah mendekat, ia pun langsung mengayunkan tombaknya sekuat tenaga. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Niguo juga mengayunkan pedangnya untuk yang terakhir kalinya. Lah tahu bahwa setelah ini, ia tidak akan memiliki kekuatan apa-apa lagi jika Lin Yan masih selamat. Pedang Iblis, tebasan iblis abadi. Terang. Tombak dan pedang pun saling berbenturan. Ki petir hitam dan ki iblis pun menyebar ke segala arah ketika bentrokan kedua senjata terjadi. Tetapi, Lin Yan yang menatap itu pun menaikkan sudut bibirnya karena hanya dari bentrokan tersebut, ia sudah jauh lebih unggul. Sudah saatnya bagimu binasa, iblis. Ucap Lin Yan saat di ujung tombaknya ki terlihat berkumpul dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bola awal kehancuran. Mata Niguo melebar saat menatap bola tidak beraturan yang muncul di ujung tombak Lin Yan. Sebelum ia berkata apa-apa, ki petir hitam dalam jumlah yang sangat besar pun menelannya dalam sekejap. Bush! Ki petir hitam yang tampak seperti pilar cahaya hitam yang terus memercikkan listrik pun menerjang ke arah langit dari tombak Lin Yan ketika bola tak beraturan tersebut meledak. Wush! Angin kencang berhembus ke segala arah dan membuat semua kultivator yang ada di sana mencoba untuk bertahan. Tentu teknik tersebut akan memiliki efek seperti itu karena bisa dikatakan bahwa teknik tersebut adalah teknik terkuat yang dimiliki oleh Lin Yan saat ini. Chapter 280 Serangan Mendadak. Klan Long. Duar. Ledakan besar terjadi di udara. Ledakan tersebut berasal dari teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan untuk menghabisi Niguo. Wush! Angin kencang berhembus ke segala arah saat teknik tersebut menelan Niguo sepenuhnya. Para kultivator yang ada di tempat itu mengangkat tangannya untuk menghalau ledakan ki serta cahaya menyilaukan dari teknik tersebut. Tidak lama kemudian, ledakan di langit pun terhenti. Terlihat Lin Yan yang saat ini sedang melayang di udara sambil memegang tombak pembunuh naga di tangannya. Wajahnya terlihat sedang tersenyum lebar saat ini. Ini adalah kebiasaan yang ia dapatkan walaupun ia tidak ingat kapan itu. Ketika ia baru saja selesai menghabisi lawannya, ia akan merasakan perasaan puas yang tidak terlukiskan. Ia tampak seperti seorang psikopat yang sangat suka membunuh musuhnya. Dia berhasil. Patriark, Tetua Agung Klan Gu dan Gu Shen terdiam saat menatap kejadian tersebut dari kejauhan. Mereka bertiga sangat tahu bahwa level kekuatan yang ditampilkan oleh Lin Yan sudah sangat jauh di atas mereka semua.
Kekuatan penghancur yang sangat luar biasa. Jika teknik sebelumnya digunakan ke satu kota besar, kemungkinan kota yang diserang akan lenyap dari peta dalam sekejap. Master Sekte Bambu berkata dengan nada kagum. La memikirkan kembali tentang Yue yang dianggap sebagai jenius tertinggi dari Sekte Bambu. Tetapi, sama sekali tidak mampu menyaingi Lin Yan. Sementara itu, Master Sekte Naga Langit, Long En dan Long Jie saling memandang lalu mengangguk kecil. Walaupun jarak mereka berjauhan, ketiganya sudah sepakat untuk menghabisi Lin Yan ketika waktunya tiba. Di sisi lain, tetua ketiga Sekte Naga Langit terdiam melihat sikap mereka bertiga. Ia hanya melayang di udara tanpa berbicara apapun saat ini. Sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa fusi dengan roh akan menghasilkan kekuatan sebesar itu. Li Hu yang menatap dari awal hingga akhir pertarungan antara Lin Yan dan Ni Guo tidak bisa tidak kagum. Di sisi lain, Di Tian dan Di San hanya diam menatap hal tersebut. Mereka berdua tidak memikirkan tentang hal yang sama dengan apa yang hendak dilakukan oleh Master Sekte Naga Langit, Long En dan Long Jie. Tentu itu karena disebabkan oleh Kerajaan Bulan memang sudah memiliki kerjasama yang sangat dalam dengan Asosiasi Alkemis, dan klan Li sangat menghargai Lin Yan. Yaner sungguh hebat. Melakukan fusi dengan Yuer, kekuatan keduanya mencapai tingkat alam raja tahap kedua. Ucap Huan Kai kagum. Ya, aku tidak menyangka bahwa fusi akan sekuat itu juga. Apakah itu karena Yuer adalah roh peri dengan garis darah kerajaan sehingga fusi menjadi sangat dahsyat? Xiao Ya pun membalas sekaligus bertanya kembali. Kemungkinan benar. Mungkin fusi juga berpengaruh oleh tingginya garis darah roh dan kultivator yang membuat kontrak dengan mereka. Huan Kai mengangguk dan membuat spekulasi juga. Para kultivator tidak mengalihkan pandangan mereka dari Lin Yan. Tatapan iri, kagum, penghormatan dan sebagainya terlihat di wajah mereka semua saat menyaksikan pertarungan dahsyat tersebut. Sementara itu, Lin Yan yang berada di langit tampak ditutupi cahaya sejenak lalu cahaya tersebut pun menghilang. Ketika itu terjadi, terlihat Lin Yan yang kembali ke wujudnya yang semula dengan Xia Yuer yang sedang duduk di bahunya. Selesai. Lin Yan menghela nafas panjang karena harus menggunakan banyak ki untuk menghabisi Ni Guo. Ia harus mengakui bahwa Ni Guo memang sesuatu yang lain karena memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Meskipun ia sebelumnya telah menghafal semua kebiasaan dan pola serangan Ni Guo, tetap saja ia merasa sangat kesulitan menyamainya. Dia cukup hebat membuat kita kesulitan. Iblis itu harus merasa bangga karena mampu memaksa kita menggunakan semua teknik dan formasi terkuat yang kita miliki. Xia Yuer dengan tangan disilangkan di depan dadanya pun berbicara sedikit angkuh seperti biasa karena berhasil menghabisi musuh. Lin Yan memutar bola matanya ke arah Xia Yuer karena mendengar kata-kata dengan nada bangga dari mulut roh mungil tersebut. Ia pun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang sekali lagi karena merasa sangat kelelahan saat ini. Sama halnya bagi Xia Yuer. Ia juga hampir kehabisan ki setelah pertarungan tersebut. Tiba-tiba saja, insting Lin Yan untuk bertahan hidup muncul begitu saja. La langsung waspada dan menatap ke sekelilingnya bahwa ada 3 sosok yang telah mendekat ke arahnya dengan niat membunuh yang sangat besar. Di kejauhan, Patriark,
Tetua Agung klan Gu dan Gu Shen pun terkejut dan langsung menerjang juga karena tahu bahwa Lin Yan dalam keadaan darurat saat ini. Bahkan di Tian dan di San juga sama. Keduanya bersama dengan Li Hu pun langsung melesat untuk menghentikan 3 kultivator tingkat tinggi yang sangat terlihat mencoba untuk memburu Lin Yan. Yaner! Teriak Huan Kai saat ia mengendalikan semua pasukan bayangan dan bergerak bersamaan ke arah tempat Lin Yan berada. Xiao Ya dan keempat rekannya juga sama. Mereka berlima mengutuk 3 kultivator yang merupakan Master Sekte Naga Langit, Long En dan Long Jie yang mengambil kesempatan untuk menghabisi Lin Yan setelah iblis berhasil dibereskan. Sementara itu, tetua ketiga Sekte Naga Langit terdiam di tempat ia berada. Ia menghela nafas panjang sambil berkata dalam hati, "Akhirnya kau melakukannya. Aku tidak tahu apakah aku memberikan pelajaran yang benar atau tidak padamu dan adik seperguruanmu." Ucapan tersebut merujuk para tetua agung Sekte Naga Langit yang tewas juga di tangan Lin Yan. Para kultivator yang ada di tempat itu pun terkejut karena Raja Kerajaan Bintang dan leluhur tua klan Long serta Master Sekte Naga Langit tampak seperti ingin menghabisi Lin Yan hanya dengan melihat senjata yang hendak mereka ayunkan dari 3 arah yang berbeda ke arah Lin Yan. Lin Yan yang merasakan 3 kultivator kuat sedang mencoba menghabisinya di saat seperti ini tidak heran sama sekali karena memasang seperti inilah sifat manusia yang sebenarnya. Akhirnya mereka melakukannya, Yuer. Lin Yan mengirim telepati kepada Xia Yuer. Xia Yuer yang mendapatkan pesan mental itu pun paham dalam sekejap karena sedari awal Lin Yan telah memperingati dirinya tentang seseorang yang mungkin menyerang mereka ketika selesai melakukan fusi. Dasar manusia rendahan, ucap Xia Yuer saat mengumpulkan ki-nya yang tersisa. Master Sekte Naga Langit, Long En dan Long Jie yang telah tiba di dekat Lin Yan pun tidak memberi ampun sama sekali dan menyerang dengan senjata yang ada di tangan mereka sekuat tenaga. Mati! Teriak ketiganya sekuat tenaga dengan niat membunuh yang sangat besar. Fusi! Duar! Ledakan cahaya terjadi dalam sekejap yang membuat Master Sekte Naga Langit, Long En dan Long Jie memasang wajah jelek. Ketiganya pun langsung dihempaskan oleh ledakan ki akibat penyatuan Lin Yan dan Xia Yuer. Ketiganya berhenti di udara dan menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan dingin karena tidak menyangka bahwa Lin Yan masih bisa melakukan fusi. Dari catatan yang mereka ketahui, setelah kultivator selesai melakukan fusi, mereka akan dalam kondisi kehabisan ki. Lin Yan dan Xia Yuer yang sudah melakukan fusi pun memasang seringai kejam di wajahnya. Alasan mengapa keduanya masih bisa melakukan fusi adalah, itu dikarenakan formasi yang dilancarkan oleh Lin Yan ketika menyerang Niguo, formasi yang menyerap ki Niguo dalam jumlah yang sangat besar. Dan dengan menggunakan itu, fusi masih dapat dipertahankan dalam waktu beberapa menit. Selama waktu itu, Lin Yan dan Xia Yuer yang telah bergabung tentu tidak akan membiarkan ketiganya lepas begitu saja karena mencoba untuk membunuhnya sebelumnya. Bersambung. Chapter 281. Menghabisi para manula.